Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tusuk rantai untuk pemula. Sebagai informasi, jadi tusuk rantai ini adalah tusuk yang digunakan sebagai awalan ketika kita ingin merajut. Apapun yang ingin kita rajut, misalnya seperti tas atau dompet atau yang lainnya, maka kita akan menggunakan tusuk rantai ini dalam merajut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa belajar lagi di video selanjutnya. Jadi dalam merajut itu ada beberapa bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama, yang paling penting itu adalah benang. Jadi ketika kita ingin merajut, kita harus punya benang. Kalian bisa dapetin benang ini di mana aja. Kalian bisa beli melalui online, juga banyak pilihannya. Benang tipe apa aja dan warnanya juga banyak. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini kita perlukan dalam merajut adalah jarum pengait atau hakpen. Di sini aku punya jarum pengait yang merek Tulip dan adanya nomor 3 dan nomor 4. Nanti kita akan menggunakan nomor 3. Kalian juga bisa beli hakpen ini secara online dan harganya cukup murah dan beragam. Jadi dengan ini kalau nggak salah aku belinya harganya 25.000 dan udah dapat 2 jarum. Jadi nomor 3 dan nomor 4. Oke, langsung saja kita mulai untuk merajut. Yang pertama adalah cara memegang benang. Cara memegang benang ada beberapa, jadi kalian bisa pakai cara yang menurut kalian mudah. Nah, yang pertama misalnya ini jari 3 yang di sebelah kiri. Kalian pegang seperti ini, kemudian telunjuknya di sebelah sini. Nah, ini gunanya untuk menarik atau melonggarkan benang nantinya. Kemudian jari tengah dan jempol itu memegang benangnya juga. Nah, seperti ini. Gini ya. Kemudian di bagian ini kalian sisakan sedikit agar ketika kita nanti mulai merajut, benangnya tidak mudah terlepas. Nah, cara selanjutnya kalian lilitkan di bagian telunjuk. Kalian lilitkan di bagian telunjuk. Kemudian kalian pegang bagian ini, sisa benang yang panjang. Setelah itu yang pendek, benang yang pendek itu kalian pegang dengan menggunakan jari tengah dan juga telunjuk sama seperti tadi. Dan ingat, ini disisakan sedikit agar tidak terlepas ketika merajut. Kalian bisa menggunakan cara yang mana aja yang menurut kalian mudah dalam memegang benang ini. Tidak ada aturan khusus, jadi sesuaikan aja dengan kenyamanan kalian. Oke, biasanya kalau aku pegang benangnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita mulai aja untuk merajut. Selanjutnya cara memegang hakpen. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan seperti ini ya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Jadi kalian juga bisa menggunakan dengan cara yang kalian sukai. Aku biasanya pegangnya seperti ini. Oke. Pertama-tama kita akan buat slip knot atau tusuk selip. Caranya kalian buat seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian dipegang. Pegang benangnya. Seperti ini ya. Ini. Setelah itu masukkan jarumnya. Ingat tadi kita pakai nomor 3. Nomor 4 juga boleh kalau misalnya kalian mau nomor 4. Kita pakai nomor 3. Masukkan ke bagian lubangnya. Jarum kaitnya dimasukkan ke bagian lubangnya. Kemudian dikaitkan ke benang. Seperti ini. Setelah itu dikeluarkan. Nah, kalau sudah tinggal ditarik bagian bawah. Nah, udah kan ya.
Kita ulangin sekali lagi. Kita buat dulu seperti ini. Setelah itu kita pegang. Ini kalau misalnya terlalu longgar benangnya, kalian bisa giniin lagi supaya, jadi kalau untuk mengait itu benangnya dia harus tegang. Kalau misalnya kendur akan susah gitu. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan jarum kaitnya atau hakpennya, dipegang bagian simpul ini. Setelah itu kita kaitkan saja benangnya, ditarik, kemudian dikeluarkan. Nah, setelah itu kita tarik saja. Oke, ini cara membuat slip knot. Selanjutnya kita akan mulai bagaimana cara membuat tusuk rantai untuk pemula. Aku yakin ketika kalian menonton video ini, jika kalian langsung praktekkan, pasti kalian akan mahir. Intinya adalah praktek. Kita mulai untuk membuat rantai untuk pemula. Caranya, nah setelah kita membuat slip knot, kita sisakan satu seperti ini, jangan sampai terlalu sempit atau terlalu longgar. Misalnya kalian buatnya terlalu kecil seperti ini akan susah ketika kita ingin mengaitkan. Nah seperti ini, sedikit susah. Jadi dia harus diberi kelonggaran sedikit. Ini bisa kita tarik. Nih, kalau kalian kesusahan bisa ditarik. Oke. Setelah itu kita kaitkan benang, kemudian kita keluarkan. Nah begini ya, ini sudah termasuk hitungan satu rantai. Jadi yang bagian slip knot tadi itu tidak dihitung, dan yang ini kita hitung satu rantai. Kemudian kita buat lagi, kaitkan. Ininya jangan terlalu ke atas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gini, itu dia akan terlalu lebar. Jadi kalian sesuaikan aja. Nah, sesuaikan dengan agar benang yang kita kait ini mudah untuk keluar gitu. Dan kalau bisa juga besaran rantainya itu sama. Nih, jadi dia tidak terlalu longgar, tidak terlalu rapat gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini tadi sudah hitungannya satu rantai. Kita kait lagi, keluarkan seperti ini. Kait lagi, keluarkan. Kait lagi, keluarkan. Dikait lagi, keluarkan. Kait, keluarkan. Dikait, dikeluarkan. Udah ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belum lancar, terus latihan aja, nanti pasti akan terbiasa tangannya untuk mengait, kemudian mengeluarkan, mengait, mengeluarkan gitu. Nah ini dia sama gitu besarnya. Kalau misalnya kita yang baru belajar merajut, ternyata hasil dari rantainya ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang renggang, ada yang rapat, nggak masalah. Kalian bisa ulangin lagi dengan cara ditarik gitu ya. Atau misalnya kalian bisa latihan terus sampai nanti hasil dari rajutan kalian itu akan rapi sendiri. Kalian akan terbiasa. Kita belajar lagi sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Caranya dikait, dikeluarkan, kait, keluarkan, kait, keluarkan, kemudian dikait, dikeluarkan, dikait, dikeluarkan, kait terus, sama, lanjutkan terus
sampai kalian akan terbiasa jarinya. Kemudian hasil dari rajutannya akan rapi gitu. Kalau tadi temponya sedikit pelan, kalian bisa coba bagaimana caranya biar lebih cepat ya. Nah, dipegang ujungnya biar dia nggak lari-lari juga. Nih, oke gitu ya teman-teman ya. Ini cukup mudah. Jadi ada 2 cara tadi yang kita pelajari, yaitu yang pertama membuat slip knot, kemudian yang kedua adalah membuat rantai untuk pemula. Terima kasih sudah menonton video ini. Insya Allah nanti kita akan belajar lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.